Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Quran El-Tafid membuka pendaftaran santri dan santriwati baru SMP dan SMA Quran El-Tafid. Nah itu mungkin ya, jadi perhitungan kebaikan dan keburukan itu didasarkan kepada niat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang tahu. Bahkan malaikat sendiri pun kan tidak tahu ya. Malaikat itu kan menilai hanya yang zahir, melihat hanya yang mencatat apa yang terlihat dan tercatat oleh zahirnya saja. Sebagaimana kita pahami bahwa ada seorang pemuda yang senantiasa berbuat pembunuhan ya. Akhirnya si pemuda ini total sudah membunuh 99 orang. Datang ke seorang pendeta mau tobat, ternyata kata pendeta nggak bisa, nggak mau tobat. Kamu sudah terlalu banyak membunuh orang. Akhirnya pendeta itu dibunuh. Genaplah yang dibunuh itu 100 orang. Akhirnya dia datang ke seorang ustadz, seorang ulama dan ingin bertobat. Bagaimana caranya? Nah, ulama ini memberi saran, kamu harus taubatan nasuha, tinggalkan tempat lingkungan kamu, hijrah ke suatu tempat. Nah, singkat cerita dia hijrah, kemudian belum sampai ke tempat hijrah dia sudah meninggalkan. Sampai kemudian malaikat antara Raqib ya Atid, bingung keduanya nih, atau antara Malik Ridwan ya. Pokoknya malaikat itu sampai bingung, ini orang baik atau orang buruk. Orang baik atau orang buruk, karena yang satu mengatakan bahwa dia belum bertobat, tapi sudah ada niat mau tobat ke tempat itu. Tapi belum pernah bertobat. Kemudian kata malaikat, ini sudah ada niat tobat, ini sudah dihitung kebaikan. Lantas kemudian keduanya mengadu kepada Allah SWT. Kemudian kata Allah, ukurlah jarak yang paling dekat. Ternyata dekat jaraknya itu ke tempat kebaikan lebih panjang sehasta ya, atau sejengkal ya. Nah itulah yang menjadi orang itu dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah SWT. Nah ini bentuk bagaimana malaikat tidak tahu niat dan hati seseorang ya. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesungguhan orang tersebut ya untuk berbuat baik, untuk taubat itu diterima oleh Allah SWT.